Dari data di Kementerian Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lionheart. Lionheart. Okay. Nah, kalau di Siapa pemilik Lionheart ini? kalau kita cek di Kementerian Perdagangan, itu di Lionheart itu ada nama Tommy Hermawan Low Oke. sebagai direktur. Oke. Tapi waktu kita sempat menulis soal ini pertengahan tahun lalu ya, itu masih kita bisa akses. Tapi ketika kita mau coba akses lagi sekarang untuk yang saat ini, Oke. data itu udah hilang. Oke. Untuk yang khusus Lionheart Oke. di Kampung Dewa. Nah, terus kalau kita bergeser, kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Yeah. Nah, di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran, itu namanya Trimulya. Nah, di Trimulya itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersial Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Eric, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Oke, dinaturalisasi. Dinaturalisasi karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Masuk dirjen sebelumnya, Dirjen Aptika, itu mestinya juga segera diperiksa ya. Mungkin ini juga akan diperiksa karena biasanya kan polisi itu kan mengumpulkan informasi dari yang memang ketangkap tangan dengan barang bukti segala macam yang bertanggung jawab. Dan melakukan ya operator yang melakukan take down atau dalam kasus ini tidak melakukan take down ya, malah membiarkan. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat untuk membangkitkan level trust bahwa pemberantasan judi online ini benar-benar serius, nggak cuman mencokok yang level-level kepala tingkat dan operator, tapi juga semua orang bilang bandarnya dong. PPATK sudah mengatakan membuka bahwa ada sekian ratus ribu ASN dan bahkan anggota TNI Polri yang ikut dalam judi online. Ya udah, itu kan nama-namanya mestinya udah ada, rekeningnya sudah ada ya. Dibongkar itu supaya diperiksa ya. Masyarakat meminta aparat penegak hukum mengusut keterlibatan publik figur dalam kasus promosi judi online. Penegak hukum diminta tidak hanya menangkap TikToker Gunawan alias Satbor, warga Sukabumi, Jawa Barat, yang juga mempromosikan judi online. Penegak hukum harus adil, termasuk terhadap publik figur yang terlibat pada aktivitas judi online. Banyak artis, influencer, selebgram yang kemarin diperiksa tapi kasusnya tidak jelas. Penegak hukum harus transparan dalam pengusutan kasus judi online dan menerapkan prinsip berkeadilan. Usut dan tidak juga publik figur yang ikut mempromosikan dan terlibat pada aktivitas judi online. Jangan hanya keras ke masyarakat kecil seperti Satbor. Tindakan Satbor mempromosikan judi online merupakan suatu kesalahan besar. Namun, aparat penegak hukum juga harus adil untuk menindak tegas para publik figur yang terlibat. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat juga sudah gerak dan berteriak meminta hukum bisa adil bagi semua masyarakat. Dan kemudian pihak bandar-bandarnya juga termasuk yang di luar negeri, karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo kan pernah mengatakan bahwa untuk anti korupsi kalau perlu dia akan mengirimkan tim khusus untuk mengejar mereka bahkan sampai ke Antartika. Ya kan, artinya harusnya kalau cuma ke Kamboja aja kecil dong. Ya kan, ini Antartika lebih jauh daripada Kamboja ya, yang katanya disebut-sebut menjadi salah satu tempat si bandar-bandar ini. Nah, ini yang diharapkan dari masyarakat. Jadi DPR sebaiknya memanggil Pak Budi Ari ya untuk menjelaskan soal ini. Konteksnya tentu adalah Komisi Hukum ya, meskipun sekarang Pak Budi Ari ini kan Menteri Koperasi. Jadi bukan dipanggil oleh mitranya di DPR yang ngurusin koperasi, tapi ini soal hukum supaya dia buka-bukaan. Kalau dia mengatakan bahwa ini ada konspirasi politik yang mengarah kepada dia, datang dari partai politik tertentu, bahkan dari kelompok tertentu, tim ses tertentu, dia mesti bongkar. Kalau dia yakin, dia mesti bongkar, karena kalau tidak, sulit untuk membendung kecurigaan masyarakat bahwa nggak mungkin nih menterinya nggak tahu. Meskipun ketika kepada saya di telepon dia mengatakan, emangnya kalau menteri ada masalah, emang presiden yang disalahin? Kan ya menterinya gitu. Jadi dia menganalkan ya
ini yang bersalah adalah so far baru level Di bawahnya. eselon 3. Eselon 3. Kasus promosi judi online yang dilakukan public figure harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak, sebab mereka memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat untuk terjerumus dalam judi online. Modus judi online saat ini, yakni dalam bentuk game online maupun hiburan, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Bahkan sekarang mereka semakin pintar dengan menyamarkan sebagai game. Inilah pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait judi online. Sebagai informasi, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Angka tersebut meningkat 83,5% dari tahun 2023 sebesar 327 triliun rupiah. Yang online ini sudah ada bisa diremote dari luar negeri dan rata-rata ini kan dikendalikan dari negara-negara kalau nggak Kamboja, Thailand, Vietnam di sana. Di dalam negeri ini dilindungi oleh tangan-tangan tangan-tangan. Nah, kita terus terang aja, Bu, Mas. Ya. Yang melindungi ini kan pasti orang yang punya kekuasaan. Oh iya, Bukan sekedar dia punya uang. kekuasaan dalam arti kata kekuasaan yang dia punya otoritas, termasuk otoritas untuk untuk dia menindak. Tapi ternyata dia oknum yang kemudian melindungi. Mas kan, masalah itu kan tentu kita tidak asing ya, pemirsa Hormatiku tentu tidak asing dengan istilah konsorsium 303. Oke. Ya, perjudian. Nah, itulah yang juga terjadi. Dan itu barusan terjadi pada kantor yang barusan ya tugas kita dulu waktu di Komisi 1. Iya. Yang kemudian berganti nama. Yang dulunya Kominfo, sekarang jadi Komdiji. Nah, Judi online juga meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% atau 25,9 juta penduduk. Masalah judi online sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan bangsa. Pemberantasan judi online harus dilakukan dengan maksimal dan penindakan tegas tidak boleh pandang bulu. dan negara sudah memberi fasilitas alat namanya ICE machine ya. ICE machine yang itu miliaran, 250 miliar harganya. Itu bisa melakukan proses namanya scroller. Nah, untuk mencari-cari. Nah, repotnya ini Mas. Nah, ini lucunya repotnya atau kurang ajarnya atau sialnya. Alat ini ternyata bisa diintervensi oleh manusia. Caranya? Jadi, caranya gini, alat ini akan mengeluarkan, ya namanya alat kan pinter tapi juga bodoh. Ya, karena dibuat manusia. Ya iya kan. Artinya dia akan keluar, oh ini loh situs-situs yang melakukan judul atau judian. Ternyata ini tidak langsung bisa dieksekusi gitu aja. Harus diseleksi oleh manusia. Nah, selektornya ini, orang yang menyeleksi ini. Kalau tidak berintegritas. Nah, itulah yang terjadi sekarang.